Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Irawan dengan nomor NIM 2210701047 dari kelas B. Di sini saya akan membahas tentang sejarah keperawatan. Bicara tentang sejarah keperawatan, tidak lepas dari dua tokoh pelopor keperawatan terkenal, yaitu Florence Nightingale dan Rufaidah. Akan tetapi di sini saya hanya akan membahas salah satunya saja, yaitu Florence Nightingale. Untuk mengetahui lebih lanjutnya dapat dilihat di dalam cuplikan ini. Florence Nightingale adalah seorang pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik yang lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Ia dibesarkan dalam keluarga menengah ke atas dan mendapatkan pendidikan yang memadai. Sejak kecil ia diajarkan mengenai literatur klasik, filosofi, dan bahasa modern oleh ayahnya di rumah mereka. Dari berbagai yang dipelajarinya, Florence diketahui mahir dalam bidang pelajaran matematika dan sains. Sejak kecil, dia juga menunjukkan kesukaannya di bidang pencatatan dan pengorganisasian informasi adalah dua hal yang penting dalam ilmu statistik. Ia bahkan unggul dalam matematika dan bahasa. Ia mampu membaca dan menulis dalam bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Italia, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Florence Nightingale sejak usia muda sudah aktif dalam filantropi, melayani orang sakit dan miskin di desa dekat dengan lahan milik ayahnya. Ia memandang bahwa keperawatan adalah panggilan khusus sebagai mengurangi penderitaan manusia dan tampaknya merupakan rute yang cocok untuk melayani Tuhan dan umat manusia. Keluarga merasa keberatan dan tidak senang saat Florence Nightingale memutuskan ingin menjadi perawat. Bahkan, keluarganya melarang untuk ia mengikuti pelatihan perawat. Dia menganggap bahwa pekerjaan perawat itu untuk golongan pelayan dan tidak cocok untuk golongan kelas sosial seperti mereka. Meskipun ada keberatan dari keluarga, pada tahun 1850, Florence mendaftarkan diri di Institution of Protestant Deaconesses di Jerman. Selama 2 minggu pelatihan pada Juli 1850 dan sekali lagi selama 3 bulan pada bulan Juli 1851. Di sana ia belajar keterampilan keperawatan dasar, pentingnya pengamatan pasien, dan nilai organisasi rumah sakit yang baik. Dan lewat koneksi sosial, Florence menjadi pengawas Institution for Sick Gentlewomen. Pada tahun 1850 juga, Florence menjadi sukarelawan di rumah sakit Middlesex, di mana ia bergulat dengan wabah kolera. Saat itu penyebaran penyakit sangat cepat. Florence menjadikannya sebagai misi untuk meningkatkan praktik kebersihan secara signifikan untuk menurunkan tingkat kematian di rumah sakit dalam prosesnya. Pada Oktober 1853 terjadi Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia, di mana Inggris dan Prancis berperang melawan Kekaisaran Rusia untuk menguasai wilayah Utsmani. Pada saat itu tidak ada perawat wanita yang ditempatkan di rumah sakit Crimea. Pada tahun 1854, ia mengajukan diri untuk mengorganisir sejumlah perawat untuk merawat prajurit yang sakit dan jatuh di Crimea dan memimpin sebuah rombongan yang terdiri dari 38 wanita. Berangkat pada tanggal 21 Oktober 1854 dan tiba di Sutari, Rumah Sakit Barak pada tanggal 5 November. Korban perang dirawat di rumah sakit tersebut, namun di sana tentara dirawat oleh lembaga medis yang tidak kompeten dan tidak efektif. Bahkan persediaan peralatan paling dasar tidak tersedia untuk perawatan. Banyak tentara yang meninggal bukan karena peluru atau bom, tapi tidak adanya perawatan yang layak. Ketika Florence datang, kondisi rumah sakit tempatnya bekerja atau barak hospital begitu kotor. Lantainya bahkan tertutupi feses manusia yang cukup tebal. Melihat itu, dia memerintahkan para perawat yang berangkat bersamanya untuk membersihkan rumah sakit, juga memberikan makanan, pakaian yang layak bagi pasien.
Lewat partisipasi Florence, terdapat beberapa perubahan fundamental dalam cara merawat pasien di rumah sakit, di antaranya memisahkan pasien berdasarkan penyakit yang mereka derita. Adanya jarak antar kasur untuk memberikan sirkulasi udara, juga diberlakukan protokol sanitasi yang ketat. Perhatian diberikan pada kebutuhan psikologis juga. Florence sendiri berkeliaran di bangsal pada malam hari, di mana untuk memberikan dukungan kepada pasien untuk korban perang. Iskan berjam-jam di bangsal, sehingga mendapatkan julukan The Lady with the Lamp. Ia pun mendapatkan rasa hormat dari para prajurit dan lembaga medis. Berkat perawatan yang dilakukan, mampu mengurangi angka kematian sekitar 2%. Pada tahun 1860, Florence mendirikan rumah sakit Thomas di London. Di dalamnya terdapat sekolah perawatan dengan menetapkan dasar keperawatan profesional. Sekolah tersebut menjadi yang pertama di dunia dan sekarang menjadi bagian dari King College London. Pada tahun 1910, Florence jatuh sakit tetapi sempat pulih. Dan pada tanggal 12 Agustus 1910, Florence mengalami serangkaian gejala yang mengganggu dan dia pun meninggal secara tak terduga sekitar pukul 14 keesokan harinya pada tanggal 13 Agustus 1910 di rumahnya London. Nah, kira-kira seperti itulah sejarah singkat mengenai Florence Nightingale dan juga peran perawat pada saat itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.